Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan yang terhormat Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, dan kita patut berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ilham Netetuni. Saya berasal dari UPJJ Namrole, jurusan S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas gagasan tentang COVID-19. Virus corona baru yang berasal dari Cina telah menginfeksi puluhan ribu warga Cina dan sudah menyebar ke lebih dari 60 negara. Sejauh ini korban meninggal dunia melampaui angka 3.000. Lebih dari 80.000 orang di Cina telah terinfeksi virus corona baru sejak virus corona tersebut ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei pada Desember 2019 lalu. Mayoritas kasus awalnya berada di Cina, namun belakang virus ini menyebar lebih cepat di luar negeri, di kota luar negeri, termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 memaksa kebijakan social distancing atau di Indonesia dikenal sebagai menjaga jarak. Laju persebaran virus corona di tengah masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud merespon dengan kebijakan belajar dari rumah. Melalui pembelajaran daring dan disusun PNIA dan ujian nasional untuk tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Tentang penyebaran virus corona yang masif di berbagai negara memaksa kita untuk melihat kenyataan bahwa dunia sudah berubah. Kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan tengah krisis akibat COVID-19. Perubahan ini mengharuskan kita untuk bersiap diri, merespon dengan sikap dan tindakan sekaligus belajar hal-hal baru. Indonesia tidak sendiri dalam mencari solusi bagi peserta didik agar tetap belajar dan terpenuhi hak pendidikannya. Dari dunia pendidikan, kita harus belajar mengejar pembelajaran daring secara cepat. Padahal, cara teknis dan sistem belum semuanya siap di Indonesia. Selama ini pembelajaran online hanya sebagai konsep, sebagai perangkas teknis, sebelum sebagai cara berpikir. Sebagaimana paradigma pembelajaran, padahal pembelajaran online bukan metode untuk mengubah belajar tatap muka dengan aplikasi digital. Bukan pula membebani mahasiswa dengan tugas dan bertumpuk setiap hari. Pembelajaran secara online harus mendorong siswa menjadi kreatif, mengakses banyak mungkin sumber pengetahuan, menghasilkan karya, mengasah wawasan ujungnya, membentuk siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat, dan menjadi cerdas. Dari tantangan-tantangan itu, kita harus berani melangkah untuk menjadi pembelajaran online sebagai kesempatan mentransformasi pendidikan kita untuk lebih baik dan berkembang di masa pandemi COVID-19. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas tentang gagasan mengenai COVID-19. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.